Masih bersama kami di Edi Eleven Show. Pemirsa, ini Bang Ari mau bicara sedikit tentang ada apa nih di balik pembebasan Susno sekarang. Iya, jadi kalau kita ingat ya, pada waktu dulu ini, kasus ini sebetulnya tidak ada. Kasus pilkada ini tidak ada, kasus yang Arowana ini juga yang terkait dengan Susno tidak ada. Tetapi begitu Susno bicara banyak, ya, ada upaya-upaya pembungkaman sedemikian rupa. Lalu bagaimana cara pokoknya Susno ditahan. Muncullah waktu itu kasus yang begitu banyaknya. Kasus pencemaran nama baik, kita ingat ya, kasus korupsi, kasus yang lain. Tapi semuanya sulit untuk dimainkan. Lalu muncullah pada waktu itu Syarif Johan. Tiba-tiba Syarif Johan pulang ke Indonesia. Nggak lama kemudian Susno jadi tersangka. Nah, pada waktu itu saksinya Syarif Johan. Ya. Tetapi oleh karena kalau Susno kelamaan di luar, ini bahaya, cepatlah dia ditahan. Padahal pada waktu itu belum ada bukti-bukti awal yang cukup untuk menahan Susno. Supaya Susno nggak banyak bicara, tapi langsung dia lakukan penahanan. Nah, di sini baru setelah Susno ditahan, mereka mencari bukti-bukti ini. Jadi buktinya belum ada, dicari setelah dia lakukan penahanan. Itulah membuat waktu yang begitu panjang. 150 hari. Iya. Nah, lalu muncullah saksi-saksi yang tidak jelas. Yang katanya pegawainya menghilang semua. Karena memang sebetulnya tidak ada. Cuma ada dalam kertas, cuma ada tulisan-tulisannya aja, tapi orangnya sendiri tidak ada. Jadi ketika jaksa mau memanggil mereka, alamatnya nggak jelas, orangnya siapa, jangan-jangan di muka bumi ini nggak ada saksi. Makanya banyak saksi yang tidak datang, ya, yang tidak bisa didatangkan. Yang kita sesalkan, orang yang tidak datang, orang yang tidak muncul, cuma ada di BAP, tapi dipakai sebagai dasar tuntutan. Itulah juga kemarin jaksa sangat berlebihan menuntut sampai 7 tahun, karena mereka sendiri sebetulnya tahu. Nah, inilah kita punya harapan besar ya kepada hakim-hakim muda ini, terutama mereka yang dari awal mengikuti persidangan. Karena kenapa? Di persidangan terlihat sekali bahwa bagaimana misalnya saksi ini tidak ada identitasnya, tidak jelas, hilang begitu saja. Lalu ada saksi yang muncul yang tadinya dia mengatakan A, tiba-tiba di persidangan mengatakan sebaliknya. Itu hampir sebagian besar. Nah, jadi kesimpulannya dalam persidangan Susno hanya satu saksi yang memberatkan dalam setiap dakwaan. Satu Syarif Johan dalam dakwaannya Arowana, satu lagi Maman Abdurrahman dalam dakwaan pilkada. Selebih dari situ semua tidak tahu menau, bahkan mendukung. Tapi intinya sekarang Susno punya peranan penting, begitu kan ya Bang Johnson? Ya? Iya, tapi saya kira apa yang dialami oleh Pak Susno ini memperlihatkan bahwa sistem peradilan kita yang lemah, terutama pengawasan horizontal, telah digunakan oleh para mafia untuk melakukan serangan balik dan memperlihatkan kepada masyarakat kalau orang-orang yang mau membongkar ini malah jadi masuk. Nah, sekarang lawan baliknya itu mesti kayak gimana? Tadi kan sama Kapolri begitu kan? Memang kami sama Kapolri. Iya. Nah, yang pertama tentu sekali lagi saya mau katakan, jangan Pak Susno dibiarkan sendirian. Masih ada yang dia juga harus dibantu dan masyarakat saya kira harus membantu Pak Susno. Yang kedua, Pak Susno harus bekerja sama dengan baik. Karena ini dia orang yang begitu sangat penting di negara ini menurut saya. Pada saat masyarakat membutuhkan agar apa yang namanya mafia dan banyak kasus yang dipertanyakan sekarang ini bisa kita dorong, terutama kasus Senturi. Kapolri harus gimana ketika susah bebas? Nah, yang pertama saya kira Pak Kapolri ini harus berdialog dan bekerja sama dengan Pak Susno. Tapi saya berharap Pak Susno ini jangan dikasih jabatan. Karena itu bisa jadi jangan kasih jabatan. Karena itu akan menjadi masalah karena terus terang saja Kapolri yang sekarang kan harus menghadapi para mafia baik yang di dalam maupun yang di luar. Yang sebenarnya dari segi kepangkatan juga senior gitu ya. Senior juga. Iya. Kan sekarang yang kita butuhkan adalah bagaimana kita punya energi yang sangat kuat di bawah kepemimpinan Kapolri yang sekarang agar dia bisa melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh Presiden, membersihkan institusi kepolisian. Bukan cuma polisi-polisinya tapi pegawai sipilnya juga yang sangat kuat sekali bermain di situ. Itu harus dibersihkan, dicuci ulang begitu ya. Dan saya kira orang-orang seperti Pak Susno dan tentu dia punya jaringan juga, punya bawahan juga, punya murid juga yang bisa penuh semangat untuk memperbaiki institusi kepolisian. Kita bantu juga yang dari luar ini supaya polisi ini bisa kuat. Masyarakat juga harus support juga dong. Iya, dan kalau ini dilakukan saya kira ini bisa menyelamatkan SBY.
Dan dari ketidakberwibawaannya karena cuma keluarin instruksi tapi keadaannya malah bertambah buruk sekarang ini. Iya, dukungan terhadap memperhatikan Susno atas dan hal-hal politik sebagaimana luar kami biasa. kemukakan di atas, Luar biasa. kami penuntut Kami umum tahu dalam persis. perkara ini Mereka tidak berani dengan tampil. Kita memperhatikan tahu ya, mereka ketentuan tidak berani tampil. perundang-undangan Tapi mereka yang diam-diam datang. berhubungan dengan perkara ini. Berpakaian sipil mereka mendatangi Susno. Kenapa mereka Supaya tidak tampil? majelis hakim Kewenangannya mengatakan banyak Negeri sekali Jakarta dari dalam Selatan gitu yang ya. memeriksa kita dan nggak tahu mengadili lah ya perkara pada ini waktu itu. Tapi memutuskan satu, hampir setiap menyatakan hari terdakwa Susno itu kedatangan Susno tamu Duaji adalah bersalah melakukan anggota-anggotanya tindak pidana yang korupsi mensupport dia sebagaimana dan diatur pengen dan punya diancam dalam pasal 11 harapan bahwa institusi Undang-Undang Nomor kepolisian ini suatu 31 saat akan tahun menjadi baik. Sehingga yang 1999 muncul itu adalah yaitu betul-betul karena Undang-Undang prestasi. Nomor 20 tahun Itu banyak 2001 perwira-perwira muda yang datang ke Pak dalam Susno dakwaan pertama mendoakan kelima. dan mereka mengatakan Dan Pak Susno bersalah mohon maaf kami melakukan sangat tindak simpatis pidana dan kami korupsi sangat mendukung sebagaimana dan kami diatur tidak bisa dan berbuat diancam apa-apa. dengan Tapi ya pidana beginilah dalam kondisi. Tapi Pak pasal Susno 3 kami yakin Pak Susno akan menang. Undang-Undang Nomor Pak Susno 31 akan tahun datang ke Kapolri untuk 1999 bicara masalah ini. Junto Ya, Undang-Undang dia Nomor punya 20 tahun kewajiban untuk datang 2001 ke itu Junto mungkin pasal hari 55 Senin ya, ayat karena hari 1 ini ke dia 1 mungkin KUHP istirahat dulu. sebagaimana Karena dalam itu dakwaan kewajibannya dia untuk kedua. melaporkan. Karena dia Oke. memang masih aktif ya. Lebih cepat lebih baik. Lebih Iya. cepat lebih baik. Melakukan pidana Iya. penjara KPK selama bisa berperan apa 10 Bang tahun. Joseph dalam hal ini? Ya, saya kira Selama terdakwa yang berada dalam penting tahanan harus dilakukan perbuatan oleh KPK adalah perintah memeriksa atas Susno Duaji. perbuatan. Tentu Tiga, kalau menjatuhkan diperiksa pidana posisi denda dia, sebesar ini 500 akan juta. memperlihatkan sebenarnya apakah memang benar seperti yang KPK sekarang katakan bahwa tidak ada indikasi korupsi. Karena Pak Susno juga penyidik, ya kan? Penyidik juga yang pernah menyidik kasus Senturi dan mengatakan bahwa indikasi korupsinya kuat. Akan tetapi ini mentok karena ada calon presiden dan wakil presiden yang ada di situ. Jadi saya kira Pak Susno ini kita butuhkan. Saya harapkan lewat pintu gerbang Pak Susno, ya saya yakinnya kita bisa melanjutkan ini lebih luas lagi. Hanya masalahnya nanti kalau menghadap KPK pastinya aman nggak gitu, jangan-jangan nanti ditekan sana sini juga ketika udah ngomong di KPK ya nggak Pak? Kalau ya ancaman seperti itu pasti ada. Ya, saya kira. kan tapi begini loh. Pak Susno ketika beliau di dalam, beliau semakin matang. Ya. Beliau semakin teguh. Penjara itu menakutkan bagi orang yang belum masuk penjara. Betul ya? Betul. Orang-orang yang sudah pernah mengalami dalam, mereka tahu, sudah merasakan. 1 minggu itu hal yang betul-betul memberatkan masuk dalam tahanan. Tetapi Pak Susno sudah menjalani 10 bulan. Dia sudah merasakan banyak hal di dalam sana. Jadi rasa takut itu sudah nggak ada lagi buat Pak Susno. Ya. Cuman masalahnya sekarang ini adalah strategis atau tidak strategis, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ya. Karena banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Pak Susno ternyata hilang begitu saja. Itu yang kita sesalkan. Tidak ditindaklanjuti begitu. Tidak ditindaklanjuti. KPK pun pernah melalui utusannya untuk menanyakan kepada Pak Susno, apakah beliau bersedia dimintai. Beliau jawab tegas, saya bersedia, asalkan. Pak Susno bilang seperti itu. Iya, asalkan betul-betul ada follow up-nya. Jangan cuma jadi seremonial dan basa-basi dan tidak ada follow up apa-apa. Nah, untuk yang ini nih, Mas Ari, saya kira Pak Susno kan udah ngomong ke Satgas Mafia, ke KPK ya. Saya berharap dia juga bicara dengan teman-teman agar itu kita jadikan modal sungguh-sungguh untuk melakukan kontrol pada institusi-institusi yang menghilangkan informasi yang diberikan oleh Pak Susno dan tidak ditindaklanjuti gitu loh. Supaya mereka ini jangan membohongi rakyat terus-menerus dengan mengatakan, oh nggak ada bukti, oh nggak ini, oh nggak itu begitu sekarang ini ya kan. Padahal saya terus terang saja mencurigai ini selain mereka ini diatur oleh apa yang namanya mafia investasi, ini paling jago nih mafianya, dia juga tunduk pada pimpinan-pimpinan elit di negara ini. Saya sangat berkeyakinan ke arah itu problem-problem mafia ini. Harusnya siap ya Pak Ari? Insya Allah. Ya oke deh. Terima kasih nih sudah hadir di Eleven Show. Kita belum selesai taruhan ya Bang? Belum selesai. Saya udah yakin pasti menang kelihatannya. Harus tetap kacau gitu, jangan mudah-mudahan jangan. Terima kasih. Bang Ari, Bang Jason juga sudah hadir di Eleven Show. Sekarang kita harus jeda dulu pemirsa. Kita akan dengarkan dulu satu persembahan yang luar biasa dari My Own Music.